Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang instalasi OS dan juga software. Di sini saya Yolanda Anggreni Sitorus dan rekan saya Indah Purwanti. Adapun materi-materi yang akan kami bahas di sini yaitu ada dasar teori, cara penginstalan operating system, cara instalasi software dari Linux, masalah yang dihadapi dan solusinya. Yang pertama, instalasi operating system Linux Ubuntu. Latar belakang, komputer merupakan suatu alat hasil teknologi, hasil perkembangan manusia di zaman globalisasi. Komputer itu sendiri terdiri dari beberapa komponen yaitu hardware dan software, yaitu alat input, proses, dan juga output. Dari ketiga unsur tersebut, komputer dapat dijalankan dan tentunya manusia sendiri yang menjadi pengguna. Sebelum kita menginstal suatu OS, kita harus mengetahui spesifikasi laptop atau PC yang akan kita gunakan. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi kita saat nanti menginstal. Contoh nih, kita ingin menginstal suatu OS, tapi kita tidak mencukupi spesifikasi laptop kita, maka kita akan mengalami sedikit banyak kendala di penginstalannya. Di sini kami memakai laptop dengan merek Asus dengan prosesor Intel Core i3 505U CPU dengan kecepatan 2 GHz, instalasi memori atau RAM-nya 4 GB, sistem type-nya 64 bit, operating system 64 base processor. Dengan pen and touch, no pen or touch input in available for this display. Dasar teori. Linux operating system komputer merupakan perangkat lunak atau software komputer yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, juga dapat menjalankan aplikasi software. Di sini kami memilih Linux. Linux itu sendiri merupakan salah satu jenis OS yang dibuat oleh Linus Benedict Torvalds pada tahun 1991 sebagai proyek hobi. Jenis-jenis distro Linux yaitu ada Red Hat. Red Hat itu merupakan distribusi pertama yang penginstalan dan operasinya mudah. Kemudian ada Fedora, merupakan distribusi varian Red Hat yang tersedia versi free yang dibangun oleh komunitas dunia. Kemudian ada Debian. Debian itu sendiri lebih mengutamakan kestabilan dan kehandalan meski mengorbankan aspek kemudahan dan juga kemutahiran program. Kemudian ada SUSE, distribusi yang sangat terkenal dengan YAST untuk konfigurasi sistem. Kemudian ada Mandriva, varian distro Red Hat yang dioptimasi untuk Platinum yang dipermudah dengan MLCC untuk konfigurasi sistem. Kemudian ada Ubuntu, salah satu variasi dari Debian, merupakan distro yang mempunyai dukungan yang sangat baik dari Canonical Ltd. Langkah-langkah instalasi Linux Ubuntu melalui VirtualBox. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu spesifikasi minimum yang dapat digunakan dalam menginstal Linux Ubuntu. Di sini spesifikasi minimumnya yaitu prosesor Pentium dual core atau yang lebih tinggi, minimal RAM 1 GB atau di atas 2 GB. Kartu VGA minimal dengan memori 256 MB, ruang hard disk 20 GB dan koneksi internet. Jika semua sudah terpenuhi, maka kita bisa menginstal Linux Ubuntu. Dan alhamdulillah, laptop atau PC yang kami gunakan itu memenuhi syarat tersebut. Cara pertama, buka VirtualBox. Setelah terbuka, klik New atau Baru untuk membuat mesin. Setelah itu selesai, kita klik selanjutnya, masukkan nama OS, klik Next dan atur memori penyimpanan yang disarankan. Pilih buat hard disk virtual. Pilih VDI untuk penyimpanan hard disk virtual dan klik lanjut atau next. Kemudian pilih ukuran tetap.
isi nama hard disk untuk menentukan folder tempat menyimpan file mesin. Kemudian kita klik pengaturan. Di situ kita cari file atau pilih file Ubuntu yang telah kita download sebelumnya. Setelah itu ketemu, kita klik OK dan start. Kemudian kita akan dibawa ke tahap pemilihan bahasa. Kita pilih dulu bahasa yang akan kita gunakan, lalu klik install Ubuntu. Setelah itu, klik continue dan something else. Setelah selesai, kita klik partition table untuk membuat partisi penyimpanan swap pada jendela pop-up. Buat swap area untuk kinerja RAM, klik 2 kali untuk free space dan atur, lalu klik OK. Sisanya jadikan storage yang bereksistensi ext4, klik 2 kali untuk free space dan klik OK. Pastikan partisi storage terpilih dan klik instalasi now. File penginstalan akan disimpan di partisi. Selanjutnya atur lokasi dan klik continue. Penggunaan keyboard layout atur sesuai gambar dan klik continue. Selanjutnya kita akan diminta memasukkan nama dan password untuk login dan tunggu proses instalasi berjalan. Setelah kita memasukkan nama dan passwordnya, maka instalasi itu selesai, dan setelah selesai kita nyalakan ulang komputer. Setelah nyala, masuk ke Ubuntu dengan menggunakan password yang sudah dibuat sebelumnya, dan instalasi Linux melalui VirtualBox telah selesai. Setelah proses instalasi selesai, akan muncul tampilan awal Linux Ubuntu. Seperti gambar yang pertama, yaitu seperti itulah gambar tampilan awal Linux Ubuntu. Yang kedua, pada menu Ubuntu, klik titik 9 yang ada di bagian kiri bawah untuk melihat software atau aplikasi bawaan dari Linux Ubuntu. Seperti gambar nomor 2, itu adalah perangkat-perangkat yang ada di Linux Ubuntu. Seperti nomor 3 itu ada Microsoft bawaannya. Caranya, kita klik kolom pencarian dan ketik Microsoft, maka akan muncul seperti gambar yang nomor 3. Setelah itu ada web browser atau Firefox. Caranya klik kolom pencarian dan ketik Firefox, maka akan muncul Firefox bawaan Linuxnya seperti gambar 4. Kemudian instalasi software di Linux, yaitu ada FreeCAD dan PSPP. Instalasi FreeCAD. Langkah-langkah instalasinya yaitu buka Ubuntu dan klik terminal. Lalu buka papan pencarian terlebih dahulu. Ketik FreeCAD dan tunggu sampai penginstalan selesai. Di situ kita akan mengikuti perintah-perintah yang diberikan oleh Linux tersebut. Setelah itu, kita cek apakah aplikasi tersebut sudah terinstall dengan mengklik titik 9 yang ada di tampilan layar sebelah kiri bawah. Jika sudah ada, maka FreeCAD tersebut telah tersedia atau berhasil diinstal dan sudah bisa dijalankan. Inilah gambar-gambar saat penginstalan FreeCAD. Yang terakhir itu ada tampilan awal FreeCAD setelah penginstalan berhasil. Yang kedua, instalasi PSPP di Linux Ubuntu. Langkah-langkahnya tidak jauh beda dengan FreeCAD yang tadi. Kita buka aplikasi Linux dan klik terminal. Kemudian, buka papan pencarian terlebih dahulu dan ketik nama software yang ingin diinstal. Dalam hal ini adalah PSPP. Lalu, tunggu sampai penginstalan selesai, lalu cek aplikasi tersebut apa sudah terinstall dengan klik titik 9 yang ada di pojok kiri bawah. Jika PSPP sudah ada, maka PSPP sudah terinstall dan siap digunakan. Kenapa di sini kami hanya menggunakan 2 software atau menginstal 2 software saja? Karena komputer kami tidak bisa menginstal yang lain, hanya bisa 2 ini saja. Mungkin karena penyimpanan atau memori kami tidak mencukupi. Kemudian kami juga mengalami kendala-kendala dalam menginstal Linux dan juga softwarenya. Sebelum kami memakai Linux Ubuntu ini, kami sebelumnya juga telah menginstal Linux Puppy. Tetapi setelah terinstall dan berhasil, di saat kami ingin menginstal softwarenya,
banyak yang error, dan karena kami baru pertama kali memakai Linux, kami tidak tahu kenapa itu bisa error. Jadi kami mengganti lagi dengan menginstal Windows 7. Di situ di Windows 7 kami telah berhasil menginstal, dan beberapa software sudah kami install juga seperti Firefox dan antivirus. Di saat kami ingin menginstal yang lain, tiba-tiba laptop kami ngedown dan kami tidak tahu caranya. Karena kami kemarin itu memakai laptop lain yang RAM-nya hanya 2 GB. Dan setelah kami tanya-tanya yang lain, mungkin itu karena RAM-nya terlalu kecil. Dan oleh karena itu kami pindah laptop dan kami memutuskan untuk menginstal Linux Ubuntu. Di situ juga kami mengalami kendala, yaitu pada saat penginstalan operating system ataupun software, kami mengalami sedikit kendala dalam penginstalan, yaitu jaringan internet atau wifi yang belum bisa tersambung secara otomatis. Solusi untuk mengatasi kendala itu, kami pertama sempat bingung kan, mengapa bisa seperti ini, dan dengan itu kami kami browser di Google dan kami cari di YouTube, dan ketemulah solusinya, yaitu yang pertama, buka pengaturan di laptop atau komputer dengan klik gambar Windows yang ada di bagian pojok kiri bawah tampilan layar komputer. Kemudian klik lambang pengaturan, klik atau buka network dan internet. Setelah itu klik network reset, kemudian klik reset now. Tunggu sampai 5 menit. Kemudian cek sambungan Wi-Fi untuk memastikan internet telah terkoneksi. Dan alhamdulillahnya setelah kami cek sambungan internet Wi-Fi-nya sudah terkoneksi. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari praktik ini, kita dapat melakukan percobaan menginstal operating system Linux Ubuntu melalui media VirtualBox, yaitu Oracle VirtualBox. Linux merupakan salah satu jenis sistem operasi yang dibuat oleh Linus Benedict Torvalds sebagai proyek hobi. Saran dari penginstalan ini yaitu sebaiknya praktikum bisa dipahami tentang operating system Linux Ubuntu. Diharapkan praktikum lebih teliti saat mencoba instalasi operating system Ubuntu dengan VirtualBox agar tidak error saat penginstalan. Apabila praktikan mengalami error, maka pelajari bagian errornya agar bisa diperbaiki.